يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه ما بعد. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita. Tidaklah terjadi kebersamaan kecuali dengan persamaan. Maka jangan pernah mengharap kebersamaan dengan perbedaan. Kita berkumpul di tempat ini bersama-sama karena memiliki persamaan, yaitu beragama Islam. Dan kita serentak sepakat untuk membacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita mengakui bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan kita pun mengharap agar sama-sama kita mencintai beliau dengan sesungguhnya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam merangkul umat-umat di luar umat Islam dengan mengedepankan persamaan. Sebagai contoh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau di Madinah Al-Munawwarah, di awal-awal beliau hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Bertepatan kita 2 hari lagi nih, hari Sabtu 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram ini? Mereka menjawab, karena di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu kami lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Maka diwajibkan oleh Nabi SAW umat muslimin saat itu berpuasa tanggal 10 Muharram, dan itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Begitu datang kewajiban puasa di bulan Ramadan, puasa 10 Muharram berubah menjadi sunnah. Yang kita lihat apanya? Nabi SAW mendekati orang-orang Yahudi dengan persamaan itu, sehingga mereka berpikiran bahwasannya Muhammad pun memuliakan Nabi kita. Dengan adanya persamaan itu, maka dakwah bisa masuk ke tempat orang tersebut. Tapi tatkala kita melihat perbedaan satu sama lain di antara kita, mengedepankan perbedaan, maka akan carut marut. Tidak mungkin satu sama lain akan menerima ajakan saudaranya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempedulikan urusan Fir'aun. Nabi hanya mengatakan, kalau begitu kami lebih berhak memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Nah, di sini ulama mengatakan bahwasannya jika terjadi 2 perkara, di satunya kebahagiaan, di satunya kemadaratan atau kecelakaan, kesedihan, ya, maka dahulukan peringatan kebahagiaan. Ya, kita di Indonesia tahunya Maulid Nabi, ya. Maulid itu artinya apa? Hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati Maulid. Padahal Nabi wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa kita nggak memperingati hari kematian Nabi? Karena kematian adalah sebuah kesedihan.
tatkala seseorang sedih itu yang ada adalah keterpurukan. Ya, tapi kelahiran adalah kebahagiaan. Dengan adanya kelahiran akan timbul semangat. Saat kita baru punya anak satu, tambah semangat gak nyari duit? Tambah semangat. Tapi tatkala orang tua kita meninggal dunia, kita melemah. Ya, makanya kesenangan itu harus dikedepankan daripada kesedihan jika berbarengan. Inti dari yang dilakukan oleh baginda besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melihat persamaan, di mana persamaan itu harus dikedepankan supaya dakwah, ajakan untuk mereka mengenal Allah lebih mudah. Makanya kita sering melihat orang itu berdebat tanpa diawali dengan persamaan, maka tidak ada hasilnya. Dan perdebatan semacam itu dilarang oleh Nabi SAW. Yang benar dosa, yang salah dapat 2 dosa. Bukan pahala, nggak ada pahala. Karena diawali dengan perbedaan. Saat Muslim dengan non-Muslim berbicara tentang perbedaan, maka akan bertengkar. Misal perbedaan itu mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad bukanlah Nabi, ya, maka akan bertengkar karena menyinggung perasaan muslimin. Begitu juga orang Islam mengatakan Nabi Isa itu bukan Tuhan, maka akan menyinggung perasaan mereka yang terjadi pertengkaran. Makanya inti dari perdebatan itu adalah kita harus melihat titik persamaan dulu. Di mana persamaannya antara kita dengan orang Nasara? Persamaannya adalah bahwa kita dan mereka sama-sama mentuhankan Allah. Jelas? Sama-sama memiliki Tuhan. Maka awali perdebatan itu dengan arti ketuhanan. Maka mereka sendiri yang akan mengingkari apa yang mereka yakini. Karena yang namanya Tuhan itu maha berkuasa. Tatkala maha berkuasa tidak mungkin memiliki Tuhan yang lain. Nah, disinilah titik untuk kita mengenal watak manusia. Manusia itu pengennya dimuliain. Ya, semua kita pengennya dimuliakan, pengen dihormati. Maka berbuatlah demikian kepada orang lain. Biarkan kita mengalah, biarkan kita dihina, yang penting orang bahagia. Ini prinsip, ya, prinsip dalam hidup seperti itu. Kita memang dasarnya nafsu kita itu pengen dihormatin, betul apa enggak? Ada yang ngejek kita gila, marah enggak? Nah, belum miskin, marah enggak? Itu sifat dasar nafsu manusia yang harus kita lawan. Sebagaimana kita tidak suka dibilang gila, dibilang miskin, dibilang sok, dibilang apalah, maka jangan pernah mengungkapkan kata-kata itu kepada orang lain. Orang pun akan marah kepada Anda. Maka dari itu kita lihat sisi baiknya. Makanya diajarkan dalam pelajaran tasawuf itu, hendaknya kita melihat sisi buruk kita, bukan melihat sisi baik kita. Tapi lihatlah pada orang lain sisi baiknya dan jangan melihat sisi buruknya. Sehingga kita bermuamalah dengan mereka dengan akhlak dan adab. Maka dari itu gak heran kalau zaman sekarang ini kadang-kadang satu kampung musuhan. Ya, gak kayak orang dulu gotong royong. Gak kayak orang dulu saling mencintai satu dengan yang lainnya karena saling melihat kemuliaan masing-masing. Yang sekarang melihat kemuliaan dirinya dan melihat kekurangan orang lain. Nah, ini hendaknya kita balik, ya, kita balik. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di yaumil qiyamah.
Apa sih yang kita banggakan dari diri kita? Ya, pejabatkah, ulama-kah, orang kaya-kah? Apa artinya semua itu? Begitu kita mati, wassalamualaikum. Apa jabatan kita bisa nyelamatin kita di yaumil qiyamah? Apa malaikat takut kali? Saya ini gubernur, Pak. Malaikat takut sama gubernur? Atau malaikat takut sama presiden? Nggak ada yang takut sama mereka. Nggak ada manfaatnya. Saya orang terkenal, bodoh amat. Ya, Fir'aun nanti kata Nabi Muhammad SAW, Fir'aun ini raja yang diakui sebagai Tuhan sama kaumnya. Kata Nabi, Fir'aun akan digiring di yaumil qiyamah seperti semut, diinjak-injak oleh ahli mahsyar. Hina di yaumil qiyamah. Kita yang ngakuin kita orang besar siapa? Enggak ada. Cuma perasaan kita doang. Bukan dibanggain. Yang menghormati jabatan kita siapa? Enggak ada. Cuma kita aja berprasangka bukan sebagai gubernur, sebagai bla bla. La yanfa'u, enggak ada manfaat. Yang manfaat itu adalah takwa kepada Allah. Orang yang bertakwa merendah. Orang yang bertakwa menyayangi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakwa ingin menyelamatkan dirinya, keluarganya dan sahabatnya dari neraka Allah. Itu orang yang mulia di sisi Allah. Bukan orang yang banyak duitnya, yang punya mobil 10, ya, mewah semua, rumahnya gedung bertingkat. Mati kemana itu mobil? Anaknya berantem, bininya berantem sama anak-anaknya. Kenapa? Karena didikan orang tua kepada istri dan anak-anaknya tadi hubbud dunia, cinta terhadap dunia, sehingga satu sama lain merasa paling berhak untuk memilih. Sedangkan yang meninggal gimana kabarnya? Gimana kabar dia? Ada tempat khusus kali di kuburan buat orang kaya, sama dalam tanah, dan hisabnya panjang. Dulu ada orang kaya meninggal. Sebelum meninggal dia bilang, siapa yang mau nemenin saya begitu saya dikubur 3 hari aja, di kuburan nemenin saya, maka separuh kekayaan saya hibahkan untuk dia dari sekarang. Ada tukang apa? Tukang tebang pohon, tukang tebang pohon bilang saya mau bikin surat perjanjian. Ahli warisnya pun setuju. Meninggal itu orang kaya, ditemenin sama si tukang tebang pohon. Karena tukang tebang pohon ini sangat sayang dengan kapaknya, saya bawa deh perpisahan, habis ini gue gak pakai lo lagi, gue jadi orang kaya besar, ya kan? Tak dibawa sama dia, masuk ke dalam kuburan, dikasih apa? Lubang pernafasan, buat si. Subhanallah, dengan izin Allah dia melihat datangnya Munkar dan Nakir. Dan yang ditanya siapa? Si jenazah? Bukan si jenazah, yang nemenin ini, si tukang potong kayu itu. Siapa kamu? Oh, bukan saya belum meninggal, yang meninggal ini kan. Kata malaikat, apa itu yang kamu bawa? Kapak saya. Dari mana kau dapat? Saya membelinya dan saya membuatnya. Apakah kayunya itu halal? Dari mana engkau dapatkan kayu itu? Dari mana engkau dapatkan besi itu? Pertanyaan selama 3 hari 3 malam belum selesai tentang kapak doang. Keluar dia dari kuburnya, selesai dia gali, dikeluarin. Suruh tanda tangan gak jadi? Enggak aja. Kalau kapak aja 3 hari nggak selesai pertanyaannya, apalagi harta sebanyak ini. Mendingan gak usah jadi orang kan? Bagi orang yang adil, dijadikan kekayaannya itu untuk membantu sesama. Jangan pernah takut kalau kita mengeluarkan harta kita akan habislah. Allah yang menentukan. Kalau mau dihabisin sama Allah, ada nggak yang rumahnya kebakar? Ada nggak orang yang tiba-tiba ditagih hutang oleh bank, disegel rumahnya? Ada nggak? Kalau Allah mengambil seketika gampang.
Qarun yang hartanya banyak ditenggelamkan di bumi. Sebentar. Kalau Allah mau, sebentar. Nah, beruntung orang yang hartanya itu dilarikan ke jalan Allah. Gak bisa melihat orang susah, perhatiinnya. Nah, makanya nih, di kampung ini kalau ada orang yang mungkin rezekinya tidak apa, tidak menentu, lagi kesusahan, cepat-cepat bikin bantuan. Jangan nunggu orang minta baru kita kasih. Kenapa? Karena kalau orang sudah minta sama kita, pertama kita kasih, kedua kita kasih, ketiga mulai enak. Akhirnya kita terhalang dari kebaikan. Makanya sebaik-baiknya teman itu yang memberi sebelum diminta. Yang memberi sebelum diminta itu sebaik-baiknya teman. Yang nomor 2, memberi jika diminta. Yang paling buruk udah diminta nggak ngasih lagi. Makanya orang-orang dulu kata Habib Abdullah Al-Haddad, faqiruhu muhurrun wa dzul mali munfiqun raja'a thawabillah fi salihis subli. Orang miskinnya merdeka, nggak minta-minta. Dan orang kayanya berinfak. Yang diharapkan adalah pahala dari Allah. Makanya tatkala ada orang memperlakukan mereka dengan buruk, mereka balas dengan kebaikan. Karena mereka mengerti arti dakwah di jalan Allah. Zainal Abidin lagi selesai sholat subuh, pulang diludahi mukanya. Ini cucunya Nabi nih, ya, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Yang Nabi udah ngasih kabar, nanti di hari kiamat akan dipanggil anaknya. Anakku ini menunjuk kepada Sayyidina Al-Husain, anaknya Al-Husain maksudnya, dipanggil yaumil qiyamah pemimpin ahli sujud. Ya, udah dikasih kabar gembira sama Nabi. Makanya beliau ini setiap malam sholatnya 1000 rakaat. 1020 rakaat aja capek ya. Ramadan di awal-awal doang semangat, belakangan ntar dulu udah ya banyak udurnya. Sakit perut telah dibuat udur ya kan. Nah ini beliau wajar nanti dipanggil Sayyidul Hadi. Diludahin mukanya, dicaci maki sama orang. Muridnya udah pada marah ya. Gimana kalau guru kita digituin, bos kita digituin, pasti marah ya. Beliau langsung mengatakan apa? Sudah cukup yang engkau katakan. Diambil ludahnya itu diusap ke mukanya sembari mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan ludahnya orang yang beriman obatnya, dipuji beriman. Habis nyaci maki dipujinya orang yang beriman. Kata Imam Ali Zainal Abidin, yang engkau katakan mungkin benar, yang belum engkau ketahui mungkin lebih banyak. Ya, enggak mak, kagak mensucikan diri beliau. Nah, kita tahu diri kita hamba, kita mana tahu amal kita yang diterima apa? Di sholat isya nih, udah dapat apa? Bukti udah diterima sama Allah. Hah? Terus kita bangga gitu, apaan yang dibangga? Nama, kita sadar bahwa kita hamba Allah. Apa yang kau katakan mungkin benar, itu rahasia. Dan yang kau belum ketahui dari kekuranganku lebih banyak. Akhirnya orang ini terpukul. Ya, tatkala diperlakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin dengan kebaikan, dia malu. Dia ngaku, ya Imam, saya begini ini dibayar orang. Ya, dibayar 1000 keping perak. Kata Imam, Masya Allah. Dari sini ke rumah. Dibawa ke rumahnya karena dia merasa salah. Nyampe di rumah Imam Ali Zainal Abidin ketakutan, mau diapain nih? Ya. Apa kita dibawa sama Gatot Nurmantio, habis kita caci maki dia, dibawa ke rumahnya, deg-degan nggak? Aduh, habis gue. Ya kan? Begitu juga perasaan orang ini. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu orang yang sangat dikagumi di Madinah Al-Munawwarah. Gemetar orang ini, tiba-tiba Imam Ali Zainal Abidin keluar bawa kantong berisikan 1000 keping emas. Dikasih Imam Ali Zain, nih buat kamu. Ya, karena kamu sudah menasehati saya tadi. Bukan memaki tapi menasehat.
Jazakallah khair. Ya imam, kau perlu saya udah apa? Jahat sama engkau. Jazakallah. Begitulah mereka memperlakukan orang yang jahat dengan kebaikan. Nama ada nasihat dari pepatah Arab dulu, ahsin ilal muhsin fa innal musi'a satakfi isa'atah. Kalau kita nggak bisa kayak Imam Ali Zainal Abidin, susah banget ya. Orang nyaci maki kita kasih duit, susah kan? Nah, bukan kelas kita dah tuh ya. Nah, minimal yang kedua, ahsin ilal muhsin, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, berbuat baik. Kalau orang yang berbuat jahat, fa innal ahsin ilal muhsin fa innal isa'ata fa innal musi' satakfi isa'ata. Sedangkan orang yang berbuat jahat akan dibalas oleh kejahatannya, bukan dengan kita. Kita nggak perlu membalas kejahatan orang. Lihat, Allah menghancurkan orang-orang sombong itu dengan perkara kecil. Namrud dihancurkan dengan seekor nyamuk. Fir'aun dihancurkan dengan air. Bukan hal yang besar, ya, bukan hal yang besar. Maka jangan pedulikan kezaliman yang melanda kita, tapi pedulikanlah keselamatan diri kita di yaumil qiyamah. Bu anfusakum wa ahlikum. Nah, maka persamaan la ilaha illallah yang kita pegang, yang kita miliki ini, jadikan kebersamaan kita dimanapun dan kapan. Ya, lihat la ilaha illallah pada diri orang tersebut, maka kita akan mencintainya karena dia bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan dia, bahwa Nabi kita adalah Nabi dia. Jadikan persamaan itu ikatan yang kuat, sebagaimana firman Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Dengan nikmat la ilaha illallah kita jadi bersaudara. Ini ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Betawi, ada yang mana-mana ya. Tapi kita berkumpul dalam naungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jaga nikmat tersebut, jangan sampai hilang dari diri kita, dari istri kita, anak kita, cucu kita. Jaga mereka untuk berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan alhamdulillah udah ada beberapa orang yang mempelajari khusus syariat Nabi SAW. Semoga yang di pesantren itu pulang ke kampung ini membawa ilmu yang barakah, ilmu yang dapat bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga Bapak Yitno juga keluarganya, ya, anak cucunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, menjadikan hambanya yang bertakwa dan mengenal hakikat takwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di yaumil qiyamah bersama rombongan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga masuk ke surga Firdausil A'la bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam.